Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur adik-adik, sehat selalu, Tuhan memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku Peduli Seperti Yesus. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian Di Badai Topan Dunia. Musik. Di badai topan dunia, Tuhanlah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita dari buku ND Skala Minggu nomor 40, Sonang di Lambung Yesus. Musik. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Mari kita
Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 22. Roma 3 ayat 21 sampai 22, kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kami Anak Sekolah Minggu HKBP. Musik. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Sekarang kita puji Tuhan, lagu kita Mampirlah Dengar Doaku. Musik. Yesus penebus.
Anak-anak yang terkasih, sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Matius pasal 9, dimulai dari ayat 35 sampai 38. Mari kita buka Alkitab kita. Jika sudah dapat, mari kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli. Mari kita sama-sama mengatakan, Yesus adalah Tuhan yang peduli. Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita semua. Tidak ada satupun kita yang tidak Tuhan Yesus perhatikan. Semua kita dikasihi, dicintai, dan diperhatikannya. Yang besar, yang kecil, yang muda, tua, hitam, putih, kaya ataupun miskin, semua dikasihi dan dijaga Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang terkasih, jika Tuhan Yesus begitu sangat peduli kepada kita, itu artinya kita pun harus bagaimana? Saling peduli. Saling peduli itu bukan sekedar perasaan kasihan saja ketika melihat orang lain dalam kesusahan. Tetapi jika dikatakan peduli, itu artinya ada tindakan nyata yang kita perlihatkan atau lakukan untuk menanggung beban dan menolong orang yang menderita. Artinya kita tidak boleh hanya pandai mengatakan, "Ih, kasihan sekali mereka ya," tetapi perbuatan kita tidak ada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh hanya pandai berbicara, tetapi kita harus menunjukkan aksi nyata dari apa yang kita ucapkan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, banyak orang pada zaman Yesus hidup dalam kesulitan, hidup dalam kebingungan, dan tidak mengenal kasih Allah dengan benar. Karena itu, Yesus merasa kasihan kepada mereka. Ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Yesus melihat banyak orang yang susah dan membutuhkan pertolongan. Melihat orang yang kesusahan itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Alkitab berkata bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan berarti Yesus tidak hanya merasa kasihan, tetapi ia mau melakukan sesuatu untuk menolong. Yesus sangat peduli. Yesus tidak berkata, "Itu bukan urusanku." Tetapi Yesus merasa iba dan mengasihi mereka. Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan mengajar orang-orang banyak pada saat itu.
menyembuhkan yang sakit, memberi pengharapan, memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus begitu peduli kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga diajarkan untuk mau peduli kepada orang lain. Jika ada teman yang jatuh, kita tidak hanya berkata seperti ini, kasihan ya, tetapi kita harus membantu dia berdiri. Tuhan ingin kita memiliki hati yang baik. Mau berbagi, mau menolong, mau menghibur teman yang sedih, mau mendoakan orang lain. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kalau teman sedih, apa yang kita lakukan? Iya, memeluk mereka. Kalau teman jatuh, mari kita tolong. Kalau mama capek, mari kita bantu mama. Harus begitu sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat peduli kepada orang lain. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus peduli kepada teman, keluarga, dan semua orang di sekitar kita. Nah, untuk mengakhiri khotbah ini, mari kita sama-sama mengatakan, aku mau peduli kepada orang lain seperti Yesus peduli kepadaku. Peduli bukan hanya di kata-kata, tetapi harus terlihat di tindakan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan buat kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan dan Engkau mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang peduli, anak-anak yang boleh memahami apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kami, anak-anak yang membawa sumber sukacita di tengah-tengah keluarga kami, terlebih itu di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan setiap orang tua kami, berkati mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka Tuhan, tambahkan kepada mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dan kemanapun mereka pergi, biarlah tangan pengasihan Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Laskar Kristus. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.